Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak ustazah yang ustazah banggakan, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan seperti biasa ya untuk bisa belajar bersama tentang materi pembelajaran hari ini, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Di pekan lalu kalian sudah ustazah minta untuk membaca sebuah artikel tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kemudian kalian sudah mencari secara global berdasarkan artikel tersebut, apa sih bedanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, kita akan lanjutkan. Ustazah akan menjelaskan sedikit apa sih itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya. Kenapa sih bank itu perlu menunjukkan perubahan suku bunga? Terus kenapa sih suku bunga itu harus selalu berubah gitu? Apa alasannya gitu ya? Nah, ini kan kita bahas di kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, tujuan pembelajarannya ini ya, bisa kalian lihat supaya kalian bisa mendeskripsikan apa itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal gitu ya. Lanjut. Kebijakan moneter. Nah, kita akan bicara tentang pengertian, peran fungsi, instrumen kebijakan moneter itu apa saja, kemudian dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian itu apa gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia. Pengertian kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini bank sentral, untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Jadi ingat, kebijakan moneter ini berkaitan erat dengan kebijakan peredaran uang ya, moneter. Ini maksudnya adalah secara bahasa artinya adalah uang ya. Jadi kebijakan yang berkaitan dengan peredaran uang, baik itu mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Itu kebijakan moneter ya. Kemudian kebijakan moneter dapat juga diartikan sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar. Jadi intinya jumlah uang beredar ini mempengaruhi kestabilan nilai rupiah yang ada di negara kita gitu ya. Kita lanjut. Peran kebijakan moneter. Nah, ini dia peran-peran kebijakan moneter. Yang pertama, mencapai target pertumbuhan ekonomi gitu ya. Mencapai maksudnya di sini adalah dari kebijakan moneter ini kita bisa melihat berdasarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diproduksi suatu negara gitu ya. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi ya. Untuk menjaga kestabilan ekonomi itu harus ada pengaturan jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan bank sentral ya. Stabilitas ekonomi itu akan tercapai jika tercipta keadaan ekonomi yang stabil gitu. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut maka harus ada perputaran uang, perputaran barang secara seimbang dan terkendali gitu ya. Jadi kalau uang dan barang itu beredar, berputar secara seimbang, maka terjadilah kestabilan ekonomi. Kemudian menjaga stabilitas harga gitu ya. Intinya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku ya. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar oleh bank sentral, maka tingkat harga dari waktu ke waktu relatif akan terkendali. Kalau jika keadaan harga itu stabil, masyarakat itu akan percaya bahwa membeli barang sekarang akan sama dengan membeli barang pada masa yang akan datang. Hal ini akan memaksa masyarakat untuk tidak menimbun barang karena stabilitas harga barang terjaga gitu ya. Intinya hukumnya gini, kalau uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak, maka akan mengakibatkan inflasi.
gitu ya. Maka peran kebijakan ekonomi ini sangat penting untuk mengurangi atau menstabilkan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar harga barang juga stabil gitu. Selanjutnya adalah meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Intinya, kalau stabilitas ekonomi baik, maka akan mendorong peningkatan jumlah investor ya, untuk mengembangkan investasi-investasi baru. Nah, pada akhirnya nanti akan membuka lapangan kerja baru. Nah, sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja gitu ya. Kalau peningkatan kesempatan kerja itu semakin baik, maka pemerataan pendapatan juga akan semakin baik. Selanjutnya adalah memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Melalui kebijakan moneter ya, pemerintah dapat memperbaiki neraca perdagangan luar negeri menjadi surplus ya. Surplus itu apa? Surplus itu ekspornya lebih besar daripada impor gitu. Atau minimal seimbang gitu antara ekspor dan impor. Kalau misalnya impornya lebih besar daripada ekspor, itu artinya neraca pembayaran dan neraca perdagangan Indonesia adalah defisit gitu ya, karena impornya lebih besar daripada ekspornya. Maka harus distabilkan minimal seimbang antara ekspor dengan impor. Lebih baik lagi surplus, ekspornya lebih besar daripada impor. Kalau ekspor lebih besar daripada impor, artinya negara kita itu sudah memiliki kecukupan dan mampu memproduksi barang lebih banyak daripada apa yang dibutuhkan negara kita gitu ya. Akhirnya kita bisa ekspor barang tersebut ke luar negeri gitu ya. Nah, fungsi kebijakan moneter ya. Fungsi kebijakan moneter yang pertama adalah mencapai kestabilan nilai mata uang rupiah gitu, karena dalam kebijakan moneter kan kita harus mengendalikan jumlah uang yang beredar ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit gitu ya. Maka tujuannya apa? Untuk menstabilkan nilai mata uang rupiah. Kemudian memacu pembangunan gitu ya. Semakin baik kebijakan moneternya, maka akan stabil ekonomi kita. Stabil ekonomi akan menjadikan pembangunan itu semakin terpacu. Kemudian mendapatkan dan mengambil manfaat dari suku bunga. Apa sih itu suku bunga? Suku bunga itu yang biasa kita dapatkan ketika kita menabung gitu ya. Ketika kita menabung kan biasanya ada bunga yang ditawarkan di dalam ketika kita dalam uang kita gitu ya. Kalau kita nabung biasanya ada penambahan bunga gitu ya. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh kebijakan moneter ini. Kalau nilai suku bunganya tinggi, otomatis kita akan semakin bersemangat untuk menabung gitu ya. Kita lanjut. Kemudian menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang serta menyediakan fasilitas kredit yang tepat gitu ya.